Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Uli dengan NIM 202210914 dari program studi ilmu komputer kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang keamanan jaringan komputer pada area Big Data. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu keamanan jaringan komputer. Untuk definisinya, keamanan jaringan komputer adalah suatu sistem untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan modifikasi, penolakan jaringan komputer, dan sumber daya yang dapat diakses melalui jaringan. Yang kedua yaitu ancaman keamanan jaringan komputer. Secara umum, terdapat 4 bentuk ancaman terhadap keamanan jaringan komputer. Yang pertama yaitu penyalahgunaan informasi Internet of Things, di mana ketika kita menggunakan sebuah situs web, file, atau tautan lain akan menyebabkan ancaman terhadap keamanan jaringan komputer, karena setiap situs web, file, atau tautan lain memungkinkan mengandung virus. Jika tidak terdapat aplikasi untuk menyaring virus tersebut, maka akan menyebabkan kebocoran informasi terhadap komputer kita. Yang kedua yaitu penolakan layanan serangan latar belakang, di mana ketika kita sebagai pengguna sengaja menunda layanan jaringan dalam proses mengunjungi sebuah situs web, sehingga hal tersebut menyebabkan kerusakan tertentu pada keamanan jaringan komputer. Yang ketiga yaitu kerusakan pada integritas lingkungan jaringan komputer, di mana kita sebagai pengguna tidak mematuhi kode etik dengan sengaja. Kita sebagai pengguna tidak mematuhi kode etik dengan sengaja menggunakan berbagai cara ilegal untuk menghancurkan keamanan jaringan komputer, sehingga memengaruhi integritas keamanan jaringan komputer kita. Yang terakhir adalah kebocoran informasi komputer. Ketika informasi dalam jaringan komputer kita ditransmisikan secara langsung ke entitas yang tidak sah tanpa izin dari pengguna, maka sudah pasti informasi menjadi rentan. Yang ketiga yaitu faktor yang mengancam keamanan jaringan komputer. Secara umum, faktor yang dapat mengancam keamanan jaringan komputer itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama faktor subjektif dan yang kedua faktor objektif. Sedangkan secara komprehensif atau secara luas, terdapat beberapa faktor yang mengancam keamanan jaringan komputer. Yang pertama yaitu spam dan spyware, di mana ia merupakan sebuah komunikasi melalui email, di mana komunikasi melalui email itu merupakan secara umum yang dilakukan terutama di semua jenis pekerjaan, sehingga banyak para penjahat ingin menggunakan email untuk mencuri privasi yang kita miliki. Yang kedua yaitu serangan dan ancaman hacker, di mana serangan dan ancaman hacker ini merajuk pada sekelompok orang yang cerdas dan berkemampuan tinggi, yang akrab dengan pengetahuan komputer dan sangat pandai dalam keamanan jaringan komputer. Kemudian implementasi virus, di mana implementasi virus ini merajuk pada penyalahgunaan sebuah virus yang dapat menyerang ke seluruh bagian sistem komputer kita. Kemudian pintu belakang dan kebocoran perangkat lunak komputer,
di mana ia ini merujuk pada sebuah backdrop, di mana backdrop itu backdoor itu merupakan programmer yang meninggalkan pintu untuk awal dari perancangan perangkat lunaknya. Kemudian sistem serangan langsung. Sistem serangan langsung ini merujuk pada penyerangan sistem komputer orang melalui jaringan komputer yang dimiliki. Kemudian bencana alam. Bencana alam ini merujuk pada penyebab yang tidak dapat diketahui oleh seseorang, seperti gempa bumi, perubahan kelembapan, suhu, dan lain-lain. Kemudian big data. Untuk definisinya, teknologi big data dapat diartikan sebagai alat suatu teknologi yang digunakan untuk memproses data secara efisien yang telah diklarifikasikan sebagai data besar. Teknologi big data terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah Hadoop, Spark, Storm, File, Charter, dan Base. Untuk big data ini dapat digambarkan sebagai E6V. Tindakan pencegahan terjadinya ancaman terhadap keamanan jaringan komputer. Tindakan yang pertama yaitu kita melakukan teknologi enkripsi, di mana teknologi enkripsi ini adalah suatu teknologi pemproses data khusus untuk menyembunyikan data melalui jaringan komputer. Teknologi enkripsi data ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, enkripsi kunci publik dan enkripsi kunci pribadi, di mana enkripsi kunci publik ini lebih baik daripada enkripsi kunci pribadi dan berkembang relatif lambat, sedangkan enkripsi kunci pribadi yaitu tidak dibatasi oleh pengguna, siapapun dapat mengatur dan menggunakannya. Kemudian enkripsi kunci pribadi ini terbagi menjadi dua proses. Yang pertama proses enkripsi dan yang kedua proses dekripsi, di mana kedua proses tersebut saling berhubungan, saling terhubung yang memiliki efek pelindung tertentu pada keamanan jaringan komputer. Kemudian kontrol akses dan teknologi firewall. Teknologi firewall. Untuk definisinya, kontrol akses merupakan sarana penting untuk melindungi keamanan jaringan komputer karena kontrol akses memiliki efek yang baik pada industri hacker. Sedangkan teknologi firewall adalah suatu teknik keamanan untuk melindungi keamanan komputer dan mencegah kegagalan komputer, juga termasuk jenis tindakan keamanan komputer yang paling umum digunakan. Nah, untuk fungsi dari teknologi firewall ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, firewall dapat mencegah orang lain yang tidak terkait memasuki komputer pribadi pengguna. Kemudian yang kedua, dapat mengontrol arus paket data. Yang ketiga yaitu firewall dapat mengunjungi situs khusus atau tertentu karena kemampuan memfilter alamat yang tidak dikehendaki. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.